Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi mawala maba'du. Sahabat ngaji online, jumpa lagi di channel ngaji online mengkaji dan berbagi. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita sudah berada di ngaji ke-15, yaitu masalah ngaji ilmu nahwu. Namun sebelum kita melanjutkan pada materi, silahkan untuk subscribe di channel ini agar bisa mengikuti kegiatan ngaji berikutnya dan tidak ketinggalan materi yang disampaikan atau yang diupload dari channel ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas masalah tawabi atau isim-isim yang ikut pada kalimat sebelumnya. Adapun tawabi itu hanya ada 4 macam, yaitu na'at, ataf, taukid, badal. Dan sebenarnya sebagaimana saya sering jelaskan, tawabi di sini adalah tergantung dari kalimat sebelumnya. Maka bisa saja tawabi itu rofa, bisa saja juga nasab, dan bisa juga jar. Maka ketika kita membahas marfu'atul asma, di situ ada tawabi. Ketika menjelaskan mansubatul asma dan mahfudzatul asma atau isim yang dibaca jar, di situ juga ada tawabi. Maka sengaja saya akan bahas secara tersendiri, yaitu pada pembahasan video ini. Yang pertama adalah na'at, ataf, kemudian taukid dan badal. Kita harus mengetahui masing-masing dari definisinya dan tentunya harus mengenal dari ciri-ciri masing-masing tawabi tersebut. Yang pertama adalah berupa na'at misalnya. Na'at itu adalah sifat. Ada yang mengatakan na'at itu adalah sifat. Kenapa dikatakan sifat? Karena na'at tersebut adalah isim yang menjelaskan sifat man'ut atau yang berhubungan dengan man'ut. Biar kita lebih jelas, kita langsung ke contoh. Misalnya di sini ada amil. Yang pertama amil di sini adalah yang memerintahkan kata Zaid. Maka Zaid di sini man'ut karena setelah man'ut ada na'at. Berarti adanya man'ut di sini disebabkan adanya na'at. Maka andai kata tidak ada na'at, di sini tidak dikatakan man'ut. Maka di sini ada dua kedudukan. Bisa saja di sini menjadi fa'il. Kalau di sini ada fi'il, maka dilihat dari na'at menjadi man'ut. Namun secara hukum harus ikut sesuai dengan amilnya. Jadi man'ut ini tidak mempunyai kedudukan hukum, tidak mempengaruhi terhadap bacaan kalimat tersebut. Yang mempengaruhi terhadap bacaan Zaid di sini adalah amil. Maka sengaja saya tidak memberikan harkat dikarenakan kita tergantung dari amil yang dipasang dari kata Zaid di sini di depannya. Kalau kita pasang amil yang merofakkan misalnya berupa fi'il, maka fi'il itu butuh pada fa'il, Zaid dijadikan fa'il, maka harus dibaca ja'a Zaidun. Maka na'at harus dibaca rofa juga, al-alimu. Maka inilah yang dimaksud dengan na'at harus ikut pada man'utnya. Maka ketika di sini itu misalnya harus dibaca Zaidan, maka diganti menjadi al-alimah. Ketika marartu bi Zaidin, maka harus dibaca al-alimi. Maka sifat, saya jelaskan bahwa sifat atau na'at ini adalah menjelaskan sifat dari Zaid. Sebenarnya dengan mengatakan ja'a Zaidun itu sudah kita paham bahwa yang datang adalah Zaid. Namun karena ingin lebih khusus lagi, dikarenakan nama Zaid itu banyak, maka dikasih sifatnya, diberikan ciri-ciri bahwa yang dimaksud Zaid itu adalah Zaid yang alim. Karena Zaid itu banyak, ada yang bodoh, ada yang pintar, maka dikatakan bahwa yang datang itu adalah Zaid yang pintar tersebut, yang alim. Maka inilah na'at yang pertama yang menjelaskan sifat man'ut. Adapun yang kedua adalah menjelaskan yang berhubungan dengan man'ut. Maka contohnya seperti ini. Berarti na'at itu ada dua macam. Ada yang menjelaskan man'utnya secara langsung, al-alim menjelaskan man'utnya sifat dari Zaid. Ada yang juga menjelaskan sifat yang berhubungan dengan Zaid. Contohnya ja'a Zaidun al-alimu abuhu. Kalau kita artikan datang Zaid al-alimu yang alim. Siapa yang alim? Abuhu, bapaknya Zaid. Maka
sebenarnya sifat di sini menjelaskan terhadap bapaknya Zaid, bukan terhadap Zaidnya langsung. Jadi ini yang dimaksud dengan menjelaskan sifat yang berhubungan dengan Zaid. Kenapa dikatakan berhubungan? Karena di sini ada domir yang kembali pada Zaid, bahwa di sini bapaknya Zaid, bukan bapaknya siapa, seperti itu. Jadi domir ini yang menyambungkan antara Zaid dan bapak. Maka yang pertama dan yang kedua ini harus ikut pada kalimat sebelumnya. Maka andai kata di sini nasab, maka dibaca al-alimah. Yang pertama ini kalau menjelaskan pada man'utnya langsung atau menjelaskan sifatnya man'ut, itu namanya na'at hakiki. Namun ketika menjelaskan sifat yang berhubungan dengan man'ut, itu namanya na'at sababi. Jadi na'at ada dua macam, na'at hakiki dan na'at sababi. Ada juga yang mendefinisikan bahwa na'at hakiki adalah na'at yang merofakkan pada isim dhamir. Ini dikarenakan setelah al-alimu di sini mengandung makna huwa. Zaidun al-alimu ai huwa. Ai huwa maksudnya Zaid. Kalau di sini merofakkan pada isim dhahir, karena yang dirofakkan ini adalah kata abuhu, yaitu ada isim dhahir yang terletak setelah na'at. Kemudian adapun ada syarat-syarat yang harus dilengkapi oleh na'at hakiki ini, antaranya adalah i'rab. Tentunya ini harus sesuai secara i'rab. Kemudian yang kedua adalah ma'rifat nakirah. Ketika Zaid di sini ma'rifat, al-alimu harus ma'rifat juga. Ketika di sini rojulun misalnya, maka dibaca alimun. Sama-sama nakirah. Kemudian mufrad tasniyah jamak. Kalau Zaid di sini mufrad, maka harus mufrad juga al-alimu. Kalau kita contohkan yang tasniyah, misalnya aja az-zaidani, maka harus dibaca al-alimani. Ketika jamak az-zaiduna, maka dibaca al-alimuna. Kemudian yang terakhir adalah muannas mudzakkar harus sama. Ketika Zaid di sini adalah laki-laki, maka harus dibaca al-alimu berupa laki-laki. Ketika yang datang itu adalah Fatimatu misalnya, maka harus baca al-alimatu. Itu yang dimaksud bahwa na'at hakiki harus ikut dari segi i'rab, rafa nasab jar, ma'rifat nakirah, mufrad tasniyah jamak dan muannas mudzakkar. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua ini adalah syarat dari na'at sababi. Ini hanya dua syarat saja yang harus dilengkapi. Yang pertama dari segi i'rab, tentunya harus sesuai. Kemudian ma'rifat nakirah, itu harus sesuai juga. Ma'rifat nakirah, ketika di sini ma'rifat, maka harus ma'rifat juga. Namun tidak disyaratkan harus sama-sama muannas atau mudzakkar misalnya. Ketika yang datang itu adalah ummu, maka harus dibaca ja'a zaidun al-alimatu ummuhu, seperti itu. Jadi ini yang harus sesuai. Al-alimatu ummuhu, seperti itu. Jadi itu harus yang sesuai, hanya dua, i'rab dan ma'rifatnya saja. Kemudian yang kedua adalah atof. Apa itu atof? Atof itu adalah kalimat yang ikut pada kalimat sebelumnya dengan menggunakan salah satu huruf atof. Jadi ini sebenarnya sangat gampang kalau atof. Ini tinggal kita menghafal huruf atofnya. Misalnya di sini ja'a zaidun wa amrun. Ini yang dimaksud dengan atof. Amrun adalah atof atau yang dikenal dengan ma'tuf, yang diatofkan maksudnya. Kemudian kalimat yang terletak sebelumnya namanya huruf atof, yaitu ada 10 macam nantinya. Kemudian yang diikuti namanya ma'tuf alaih. Jadi lafadz amrun tergantung dari zaidun, sedangkan zaidun tergantung dari amil sebelumnya. Maka ketika di sini nasab, maka dibaca amron, seperti itu. Namun atof ada dua macam. Atof yang menggunakan huruf atof itu namanya atof nasak. Kemudian atof yang tidak menggunakan huruf atof itu namanya atof bayan. Sebenarnya atof bayan di sini adalah sama halnya dengan badal, yaitu nantinya ada namanya badal kulli minal kulli. Apa yang dimaksud atof bayan? Atof bayan itu tidak menggunakan huruf atof dan ma'tuf atau atofnya di sini menjelaskan isi dari ma'tuf alaih. Misalnya contoh Abu Khofsin Umar.
datang seorang Abu Hafsin, yaitu Umar. Jadi Sayyidina Umar itu mempunyai julukan namanya Abu Hafsin. Jadi ketika dikatakan Abu Hafsin, yaitu maksudnya Umar. Ketika yang dimaksud Umar adalah Abu Hafsin. Jadi ini adalah isi dari lafaz Abu Hafsin. Hanya saja di sini nama panggilan dikarenakan ini namanya alami kunyah, sedangkan di sini adalah nama kandung. Dan sebenarnya kita banyak temukan dalam istilah bahasa Indonesia, misalnya ya, dalam bahasa Indonesia banyak kita temukan, misalnya pada yang terhormat kepala sekolah SD, misalnya Bapak Umar. Nah, isi dari kepala sekolah itu adalah Umar. Jadi itu yang dimaksud dengan ataf bayan. Dan kita banyak juga temukan misalnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Isi dari sayyidina pada junjungan kita Nabi Muhammad. Isi dari junjungan kita adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah junjungan kita. Jadi itu yang dimaksud ataf bayan. Dan itu sama sekali tidak ada bedanya dengan badal nantinya. Hanya saja ada yang mengatakan bahwa ketika nama kandungnya itu ditaruh di belakang itu ataf bayan. Namun ketika nama julukan atau nama yang bukan kandung taruh di depan, nama kandungnya ditaruh di depan, maka itu menjadi badal. Dan entah seperti apa, yang jelas ataf bayan dan ataf badal itu sebenarnya tidak ada perbedaan. Maka sebagaimana saya katakan bahwa kita tinggal menghafalkan huruf ataf, dan ini sudah jelas contohnya. Waw ja'a zaidun wa amrun, fa ja'a zaidun fa amrun, tazawwaj Zainaba au ukhtaha. Di sini ada au, am Khalidun hadara am aliyun, apakah Khalid yang hadir atau Ali. Ja'a zaidun thumma amrun, akaltus sama kata hatta ra'saha, dan lain sebagainya. Namun di sini mempunyai fungsi-fungsi, mempunyai faidah dari waw di sini. Namun sengaja saya tidak jelaskan di sini, dan nantinya mudah-mudahan kita akan bisa membahas satu persatu dari fungsi macam-macam huruf ataf ini. Karena nanti ada perbedaan, meskipun diterjemah dalam bahasa Arab, di bahasa Indonesia itu mempunyai arti sama. Misalnya ini sedikit contoh. Ketika saya mengatakan ja'a Zaidun fa amrun, datang Zaid fa amrun, maka Umar. Kemudian datang Zaid, kemudian Umar, apa bedanya? Nah, nanti ada perbedaan kalau menggunakan summa dan fa, itu sama-sama datang, dan ada yang datangnya secara langsung, nyambung, ittisol, ada yang terpisah misalnya. Maka kalau kita mengatakan Zaid datang namun datangnya pagi, kemudian Umar datangnya sore, itu tidak boleh menggunakan summa, kan, tapi menggunakan fa, seperti itu. Maka untuk menghafal ini kita bisa lihat langsung di kitab-kitab yang ada nazam atau yang berupa kitab nazaman, seperti halnya Imriti. Ini dikatakan bil wawi wal fa'a wa am wa thumma hatta wa bal wala walakin imma. Maka dengan begitu kita cepat menghafal huruf-hurufnya. Selanjutnya adalah taukid. Taukid itu adalah isim yang ikut pada kalimat sebelumnya untuk menguatkan kalimat yang diikuti tersebut. Jadi taukid itu untuk menguatkan. Ini fungsinya untuk taukid. Misalnya kita ada contoh, ja'a Zaidun nafsuhu. Maka nafsu di sini adalah memperkuat bahwa yang Zaid yang datang adalah dirinya Zaid. Maka kemungkinan kan ketika kita mengatakan ja'a Zaid, datang Zaid, ternyata yang datang saudaranya misalnya. Itu bisa juga seperti itu, bukan dirinya Zaid, datang Zaid bapaknya. Maka yang kedua ada juga taukid ini. Taukid ini memperkuat dengan cara mengulang lafadz yang sama. Ja'a Zaidun, Zaidun, datang Zaid, Zaid. Maka ini juga dinamakan taukid. Yang pertama namanya taukid maknawi,
Kemudian yang kedua namanya taukid lafdi. Jadi taukid maknawi di situ nanti ada lafaz-lafaz yang khusus untuk digunakan taukid, sedangkan untuk lafdi adalah dengan mengulang lafaz yang sama. Apa saja yang berupa maknawi lafaz-lafaznya, yaitu hanya terbatas pada nafsun, ainun, kullun, ajma'u. Ini banyak kita temukan, yaitu berupa ajma'u, nafsun juga. Ajma'u, ajma'ina itu sama juga. Maka ada juga yang samakan dengan ajma'ina, yaitu akta'ina, absa'ina, dan beberapa kalimat yang lain. Namun sengaja saya tampilkan ini saja karena ini jarang juga ditemukan. Paling kita menemukan kulun, ajma'u, nafsun, itu yang banyak kita temukan, yaitu berupa taukid. Kemudian sedangkan taukid lafdi itu adalah dengan tikraril lafdi, yaitu mengulang-ulang lafaz yang sama. Kemudian yang terakhir itu adalah badal, isim yang ikut pada kalimat sebelumnya, ya, isim yang ikut pada kalimat sebelumnya yang menjelaskan kalimat sebelumnya tanpa menggunakan huruf ataf. Ini hampir sama dengan ataf, hanya saja tidak menggunakan huruf ataf, yaitu sama-sama menjelaskan kalimat sebelumnya. Dari segi hukum, maka badal itu dibagi dengan 5 bagian. Yang pertama ada namanya kulli minal kulli, ada ba'di minal kulli, ada istimal, ada ghalat, dan juga yang terakhir idgham. Pertama adalah badal kulli minal kulli, itu adalah badal yang sesuai dengan mubdal minhu. Berarti ini maksudnya adalah antara badal sama mubdal minhu itu adalah satu kesatuan. Ketika kita mengatakan Zaid, yang dimaksud adalah akhuka. Ja'a Zaidun akhuka. Ini sama dengan ataf bayan. Hanya saja sebagaimana saya sampaikan tadi bahwa kalau nama aslinya di depan itu namanya badal, namun ketika nama aslinya itu di belakang seperti Abu Khafsin Umaru, berarti itu namanya ataf bayan. Dan segi pemahaman sebenarnya itu sama saja, namun itu hanya beda istilah saja. Ini ya yang maksud badal harus ikut pada mubdal minhu. Zaid namanya mubdal minhu, akhuka ini adalah badalnya. Ini segi pemahaman ketika kita artikan ja'a Zaidun akhuka, datang Zaid akhuka, saudaramu. Maka yang dimaksud saudara itu adalah Zaid, yang dimaksud Zaid saudaramu. Dan banyak kita temukan dalam contoh bahasa Indonesia sebagaimana tadi saya sampaikan tadi, bahwa misalnya datang si Zaid, adikmu itu Zaid datang, itu sama seperti itu namanya badal, mengatakan adik untuk menjelaskan bahwa yang dimaksud Zaid adalah Zaid adikmu itu, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah badal ba'di minal kulli. Jadi kalau tadi itu adalah secara keseluruhan antara badal sama mubdal minhu tidak ada perbedaan, kalau di sini adalah hanya sebagian. Jadi dia itu bendanya sama, zatnya sama, orangnya sama, hanya saja sebagiannya saja, badalnya sebagian yang diambil. Contoh akal turragifa. Karena kalau kita mengatakan roti, saya memakan roti. Yang dimaksud roti ini adalah keseluruhan, namun yang dimakan adalah separuhnya. Ini untuk mempertegas bahwa roti yang dimakan adalah separuhnya. Maka inilah yang dimaksud dengan badal ba'du minal kulli. Kemudian yang ketiga adalah badal istimal, badal yang mempunyai hubungan dengan mubdal minhu. Ini hampir sama dengan badal ba'du minal kulli, hanya saja kalau tadi itu masih bagian dari mubdal minhu, kalau ini adalah hanya mempunyai hubungan, bukan dari Zaid. Contohnya nafa'ani Zaidun, Zaid bermanfaat kepada saya, maka dijelaskan ilmuhu, ilmunya, karena Zaid telah mengajarkan, maka dikatakan Zaid bukan Zaidnya tapi ilmuhu, ilmunya. Berarti menjelaskan ilmu tersebut menjelaskan tentang Zaid.
Dan ilmu dan zaid ini mempunyai hubungan dan bukan bagian dari zaid, baik itu secara keseluruhan ataupun sebagian. Nah, ini hanyalah yang berhubungan dengan zaid, karena ilmu adalah sesuatu yang dimiliki dan tidak bukan dari orangnya, seperti itu. Yang keempat adalah badal ghalat. Ini jarang sekali kita temukan, hanya saja kalau kita salah redaksi, misalnya, itu namanya badal ghalat. Contoh badal ghalat itu badal yang maksudnya tidak sama dengan mubdal minhu serta tidak disengaja. Contoh seperti ini. Raqibtu Zaidan al-Farosa. Saya menunggangi Zaid. Maaf, maksudnya al-Farosa, kuda, seperti itu. Jadi dia itu sebenarnya ingin mengatakan bahwa saya menunggangi kuda, hanya saja dia mengucapkannya salah, keliru pada Zaid. Maka dengan adanya dia itu menyusuli kata dengan adanya badal, berarti ini namanya badal, bahwa yang dimaksud Zaid adalah kuda, dan itu tanpa sengaja. Dan yang terakhir adalah badal idrab. Idrab itu sengaja dikatakan, dan ini tentunya adalah badal yang main-main, dikatakan sebagai badal dibuat untuk main-main saja. Namun kalau kita lihat dalam redaksi kitab-kitab kuning itu tentu tidak ada seperti ini. Ini dalam penyusunan bahasa Indonesia, kalau memang ada orang yang seperti itu mengatakan karena main-main dan sengaja untuk salah, walaupun diulang misalnya, itu tetap dikatakan badal idrab. Baik, itulah dari macam-macam tawabi yang harus kita ketahui, karena hal itu penting agar kita bisa membaca dengan benar. Dan perlu diketahui bahwa pembahasan badal ini adalah pembahasan terakhir dari garis besar materi yang ingin saya sampaikan. Dan mungkin berikutnya hanyalah beberapa imbuhan atau hal-hal yang penting saya sampaikan yang berhubungan dengan ilmu nahwu. Namun secara garis besar kita sudah selesai. Namun pada terakhir nanti saya akan menyimpulkan dari beberapa video yang saya sampaikan agar kita benar-benar yakin bahwa membaca kitab kuning itu sebenarnya mudah, tinggal bagaimana kita latihan. Dan tentunya kita tidak cukup melihat video ini atau mempelajari materi ini hanya, namun untuk baca kitab kuning itu adalah yang lebih ditekankan adalah praktik, dan mudah-mudahan setelah ini kita bisa cepat untuk melakukan praktik. Dan saya ingin mengajak pada para sahabat-sahabat sekalian untuk mencoba nantinya membaca kitab kuning dengan bagaimana kita membacanya, yaitu baik itu menggunakan pesan suara pada channel ini. Nantinya insya Allah nanti kita akan bahas sama-sama. Maka kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila video ini bermanfaat, silakan untuk di like dan bila perlu untuk di share agar para sahabat-sahabat yang lain bisa ikut dan mempelajari materi ngaji online ini. Dan kurang lebihnya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Dan akhirnya wallahul musta'an ila sabilir rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.